Menghindari motor yang melaju ugal-ugalan, truk kontainer terguling dan sempat terseret di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo, Makassar. Meski tak menimbulkan korban, namun kecelakaan ini sempat menutup arus lalu lintas dan menjadi tontonan warga. Video amatir warga merekam truk kontainer pengangkut limbah sawit yang melintang setelah mengalami kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Poros Palopo, Makassar. Truk diketahui terbalik setelah menabrak trotoar dan tiang listrik serta terseret di jalan. Warga menyebut truk terguling karena sang supir berupaya menghindari pengendara motor yang melaju ugal-ugalan di depannya. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun truk sempat menyenggol mobil pick-up di depannya. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas sempat macet dan menutup satu jalur dari jalan. Polisi mengamankan lokasi untuk melakukan olah TKP. Ujung jalur 2, tiba-tiba ada sepeda motor yang melingkar untuk haluan ke kanan, mengambil haluan untuk balik ke arah ke selatan, sehingga pengemudinya ini tiba-tiba ngerem secara mendadak. Sampai karena dia slip bannya, maka dia tabrak trotoar, langsung ditabrak tiang listrik, akhirnya ban depannya meletus dan terbalik. Evakuasi badan truk dan box kontainer dilakukan dengan menggunakan alat berat. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Seorang wanita muda di Semarang, Jawa Tengah menjadi otak perampokan terhadap seorang pengusaha dengan janji memberikan modal 1 miliar rupiah. Pelaku mengundang korbannya ke sebuah kamar hotel. Korban pun dijerat dan dibuang di pinggir hutan, sementara mobilnya dibawa kabur para pelaku. Siti Khalifah alias Galih, wanita otak perampokan terhadap seorang pengusaha, masuk ke sebuah hotel di kawasan Palembon, Semarang Timur, Jawa Tengah. Tak berapa lama, 3 pria yang menggunakan motor mendatangi lokasi yang sama. Menjelang malam, sebuah motor dan mobil minibus keluar dari hotel tersebut. Pada kasus ini, Siti Khalifah alias Galih dan Agus Santoso, seorang residivis, ditangkap. Sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Peristiwa berawal saat pelaku utama, Siti Khalifah, membuat status di media sosial sedang mencari rekan bisnis jual beli HP dan dijanjikan modal 1 miliar rupiah. Bersama temannya Aldo, seorang pengusaha yang tertarik bisnis tersebut, menemui pelaku di kamar hotel. Tanpa disangka, 3 pria tiba-tiba masuk ke kamar tersebut. Di bawah ancaman linggis, komplotan ini segera mengikat kedua korban. Dalam kondisi terikat dan mata tertutup, kedua korban dimasukkan ke mobil dan dibuang di pinggir hutan di kawasan Singgar Bencah, Tembalang, Semarang. Polisi membekuk kedua pelaku saat kabur ke Madiun, Jawa Timur. Sementara mobil korban yang sebelumnya dibawa kabur ditemukan polisi di Kabupaten Demak. Ketemu lewat DM Messenger. Apa yang sehingga kamu ketemu dengan si Aldo itu apa? Ya, menawarkan atau menjanjikan usaha apa? Investasi senilai 1 miliar. Mbak menyanggupi? Iya. Ada uangnya? Enggak ada. Tidak lama merasa sudah aman, 2 orang korban ini keluar ke pinggir jalan dan sempat meminta tolong kepada pengguna jalan yang pada saat itu lewat, karena mungkin antara pengguna juga takut, jadi korban ini jalan kaki melaporkan ke Polsek Tembalang. Para tersangka terancam 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Polisi membekuk 3 pelaku pemalakan supir truk di kawasan Koja, Jakarta Utara setelah aksinya viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku sempat mengancam sopir dengan memecahkan kaca bila menolak memberikan uang. Video amatir aksi pemalakan supir truk kontainer terjadi di Jalan Jampea Koja, Jakarta Utara diambil pengguna jalan lain dan sempat viral di media sosial. Pelaku nekat beraksi saat lalu lintas ramai. Tak butuh waktu lama, Satreskrim Polsek Koja bersama Polsek Cilincing dan dibantu Polres Jakarta Utara meringkus 3 orang pelaku di tempat persembunyiannya di sekitar Lagoa, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa baju dan celana yang digunakan pelaku saat beraksi.
Dalam aksinya, pelaku diketahui menggasak uang dari supir truk dan sempat mengancam akan memecahkan kaca bila supir menolak memberikan uang. Ya, setelah menerima tadi uang 50.000 ini merasa masih kurang. Jadi meminta lagi dengan ancaman akan memecahkan kaca kendaraan apabila tidak memberikan uang. Akhirnya sopir tersebut menambah lagi sebanyak 50.000, jadi totalnya 100.000 semuanya. Dan berhasil menangkap ketiga pelaku. Ketiga pelaku dan bersembunyi di Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pelaku berdalih baru sekali melancarkan aksinya. Sekali, Pak. Iya. Di Jalan Raya Cilincing dekat depan Bukasari. Kemarin waktu naik motornya sempat mukul sopirnya? Enggak, cuman dengan nada tinggi doang, ngebentak. Ketiga pelaku bakal dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemaksaan seseorang dengan kekerasan dan terancam 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Seorang wanita selebgram diperiksa polisi terkait kasus kerumunan yang terjadi di toko grosir di kawasan Pasar Impres, Kota Lok Sumawe, Aceh. Polisi juga memeriksa 7 orang lainnya, mulai dari pemilik toko hingga sejumlah pihak yang diduga terlibat acara ini. Kerumunan penggemar ini terjadi saat selebgram Herlin Kenza melakukan promosi di salah satu toko grosir di kawasan Pasar Impres, Kota Lok Sumawe, Aceh. Acara yang diposting di akun media sosial selebgram ini berbuntut panjang. Selebgram Herlin Kenza diperiksa polisi di Mapolres Lok Sumawe. Penyidik mengajukan 30 pertanyaan terkait kasus kerumunan yang terjadi di masa PPKM. Bagaimana pemeriksaan tadi, Pak? Jalan lancar, kendala. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Pokoknya minta doanya semuanya. Semoga lancar ya, itu aja. Terus kalau untuk lanjutannya bisa tanya sama pihak polisi aja ya. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti. Saat ini masih kita sebatas pemeriksaan saksi saja, sambil kita mengumpulkan alat-alat bukti segala macam. Ya nanti setelah itu baru kita gelar, ya insya Allah nanti minggu depan sudah ada jawaban nanti dari pihak Polres Lok Sumawe. Kemungkinan akan ditetapkan tersangkanya? Ini masih kemungkinan ya. Nanti yang jelas minggu depan sudah ada jawaban nanti. Polisi juga memeriksa 7 orang lainnya mulai dari pemilik toko hingga sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam acara tersebut. Jika terbukti bersalah, nantinya akan dijerat dengan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil melaporkan. Menumpang Wi-Fi dan duduk di depan rumah tetangga untuk belajar online, bocah kelas 3 SD menjadi korban jambret handphone. Korban sempat mengejar kedua pelaku yang kabur dengan sepeda motor namun gagal. Aksi penjambretan terekam CCTV dan viral di media sosial. Dua pria pengendara motor mendekati seorang bocah dan langsung menjamret handphonenya di Jalan Pelopor, Medan, Sumatera Utara. Korban pun berupaya mengejar pelaku dan berteriak meminta tolong namun gagal. Ironis saat kejadian korban tengah belajar online duduk di depan rumah tetangganya untuk menumpang Wi-Fi. Biasa dia di rumah saya pakai Wi-Fi. Terus ada cucu saya HP-nya rusak. Sinilah dia. Baru nggak lama pindah dia ke mari. Pindah dia ke sini. Kira-kira nggak ada lah setengah jam. Datanglah orang dari sana, 2 orang naik. Dari kejadian ini, warga kembali diingatkan untuk selalu berhati-hati menggunakan handphone di luar rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Diduga melakukan aksi cabul terhadap sejumlah santriwati di pondok pesantren di Lebak, Banten. Puluhan warga dan orang tua santriwati mendatangi rumah pemilik pesantren terduga pelaku. Suasana mencekam saat terduga pelaku dihadapkan pada korban, warga, dan orang tua korban karena ia tidak mengakui perbuatannya. Tunjuk.
Suasana tegang terjadi saat terduga pelaku pencabulan dihadapkan dengan para korban, warga dan orang tua para santri yang menjadi korban dari aksi pemilik pesantren di kawasan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Meski telah diamankan, pemilik pesantren berinisial SU 65 tahun ini tidak mengakui perbuatan cabulnya. Sejumlah korban pun menyebut aksi dari SU ini telah lama dilakukan. Para santriwati mengaku tak berani melapor karena khawatir bisa mempengaruhi nilainya. Korban pun histeris saat pelaku membantah aksinya. Kecewaan di santri-santrinya. Berasa berkumaha nih. Datang ke waktu aku. Aksi pelaku terungkap setelah sejumlah korban melaporkan aksi bejatnya kepada orang tua dan warga sekitar. Agar tidak melapor, SU disebut kerap memberikan uang 50 hingga 100 ribu rupiah kepada para korban. Diduga korban dari aksi pelaku ini sudah lebih dari 4 orang santri. Kini para korban telah melaporkan kasus ini dan berharap polisi bisa mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Menimbulkan kerumunan, puluhan remaja yang sedang bermain futsal di Mauk, Tangerang, Banten dibubarkan Satgas COVID-19. Sebagian besar remaja yang tidak memakai masker ini panik dan berlarian meninggalkan lokasi. Para remaja yang tengah bermain futsal di lapangan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten ini panik berlarian meninggalkan lokasi saat didatangi Satgas COVID-19. Selain menimbulkan kerumunan, sebagian besar pemain futsal tidak menggunakan masker. Selain itu, petugas memberikan teguran keras pada pengelola tempat futsal ini karena melanggar aturan jam operasional di masa PPKM. Alhamdulillah langsung saya bubarkan tadi para pemain futsal. Banyak yang berlarian dan banyak yang ketakutan. Pak, ini kan udah melanggar nih Pak, nanti ada sanksi nggak buat ini futsal ini Pak? Ya, insya Allah kalau nanti kita controlling lagi, apabila dia masih melanggar, mungkin saya akan kenakan sanksi. Bapak-bapak atau para pedagang, malam ini sementara ditutup dulu Pak ya. Petugas kemudian menertibkan para pedagang yang masih berjualan lewat pukul 9 malam. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Seorang pria pensiunan guru meninggal dunia setelah hampir sepekan menjalani isolasi mandiri di rumah susun Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban melalui anak tangga dari lantai 4 rusun. Melalui anak tangga, petugas tim pemulasaran Posko Monas mengevakuasi jenazah seorang lansia pensiunan guru dari lantai 4 rumah susun Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Korban dan istrinya sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 dari hasil PCR hingga diwajibkan menjalani isolasi mandiri. Namun memasuki hari ke-6, kondisi korban memburuk lantaran diduga memiliki riwayat penyakit penyerta darah tinggi. Tinggal di lantai 4, blok B, ya, lantai 4. Kemudian ada sakit bawaannya, sakit darah tinggi. Lagi isolasi mandiri atau gimana Pak? Betul. Jadi istrinya juga positif, dia positif, anaknya tidak tinggal situ. Jenazah korban dibawa ke TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara untuk dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Polisi membongkar praktek pembuatan surat tes swab PCR palsu di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pelaku menjual hasil tes PCR palsu seharga Rp600.000. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.